Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran akuntansi. Bapak akan mengulangi membahas tentang akuntansi dasar. Kemarin Bapak telah memberikan tugas dan memberikan contoh dan memberikan tugas, tapi Bapak lihat kalian belum pada mengerti bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Bapak coba untuk memberi contoh yang lain, bagaimana cara mencatat transaksi-transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Contoh, Dewi pada bulan Juli tahun 2019 membuka usaha salon dengan nama Dewi Salon. Ia selama bulan Juli melakukan transaksi sebagai berikut. A. Tanggal 1 Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan salon sebesar 75 juta rupiah sebagai modal awal. Maka transaksi ini akan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Kas sebesar 75 masuk ke kolom kas sebesar 75 juta. Dan persamaannya kemana? Samaannya dengan modal. Jadi tadi Dewi menyetorkan kas, ya, uang sebesar 75 juta rupiah. Di sini kas sebagai modal awal. Nah, sebagai modal awal. Jadi masuk ke kolom modal. Jadi persamaannya kas sama dengan modal. Jumlahnya sebesar 75 juta rupiah. Ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang B. Tanggal 2 ia membayar ruko sebesar 12 juta rupiah untuk memulai usahanya. Nah, membayar ruko. Nah, kalau membayar ruko berarti di sini akan merubah, ya, yang berubah apa? Yaitu merubah harta dengan harta. Harta apa? Yaitu berupa kas, ya. Kas akan berkurang 12 juta rupiah. Kemana berkurang? Digunakan untuk membayar sewa, ya. Digunakan untuk membayar sewa ini sebesar 12 juta. Jadi kas beralih ke sewa, sehingga di saldo ya, kas 75 juta rupiah dikurangi 12 juta sehingga saldonya tinggal 63 juta rupiah untuk saldonya, ya. Jadi saldo ini pindah ke sini 12 juta rupiah, ya, sehingga sewa dibayar di muka jumlahnya 12 juta rupiah. Sedangkan untuk di kolom kewajiban plus modal tidak ada perubahan, ya. Jadi kalau kita jumlahkan saldo di harta tetap 75 juta rupiah. 63 ditambah 12 juta, ya. Jadi 75 juta. Nah, hanya saja di sini ada yang berubah, yaitu kas berubah, ya. Tadinya 75 juta berubah menjadi 63 juta rupiah karena digunakan untuk membayar sewa sebesar 12 juta rupiah, ya. Ya, kita ke bagian C, ya. Tanggal 3 ia membeli peralatan seharga 75 juta rupiah secara kredit. Nah, ini secara kredit berarti Dewi tidak mengeluarkan uang, melainkan ia dengan cara kredit atau istilahnya utang, ya. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya?
ya. Pencatatannya di sini tanggal 3 nih, tanggal 3 berarti di sini di kolom peralatan. Peralatan tulis yaitu 25 juta rupiah. Karena tadi untuk membeli peralatannya dengan cara kredit, maka muncul kewajiban berupa utang sebesar 25 juta rupiah. Sebesar 25 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana saldonya? Saldonya terutama baik di harta maupun di kewajiban dan modal ada penambahan yaitu sebesar 25 juta rupiah. Di kolom harta yang bertambah adalah peralatan, sedangkan di kolom kewajiban dan modal yang berubah atau bertambah adalah hutang sebesar 25 juta rupiah. Sehingga kalau kita jumlahkan saldonya antara harta dengan kewajiban modal sama, yaitu 63 juta ditambah 12 juta ditambah 25 juta, jumlahnya 100 juta rupiah untuk di kolom harta. Demikian juga ya, itu kan sama dengan 25 juta ditambah 75 juta rupiah ya, sehingga 100 juta rupiah. Jadi ini sama dengan ini ya, jadi ini makanya disebut persamaan ya, artinya itu harta sama dengan kewajiban plus modal, ini selalu sama jumlahnya ya. Kemudian yang bagian D, tanggal 4 membeli perlengkapan untuk mendukung usaha sebesar 4 juta rupiah secara tunai. Secara tunai ini berarti yang berubah adalah hanya di kelompok harta, ya, di kelompok harta. Apa yang berubah? Yaitu cash berkurang ya, 4 juta rupiah digunakan untuk membeli perlengkapan, sehingga di kolom perlengkapan dicatat 4 juta rupiah ya. Sehingga saldonya ya di kelompok harta ada yang berubah, yaitu apa yang berubah? Kas berubah, tadinya 63 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah, sehingga saldonya hanya 59 juta rupiah. Dan ada yang berubah ini ya, bertambah, yaitu kolom perlengkapan sebesar 4 juta rupiah. Yang lainnya tidak berubah, sehingga tetap jumlahnya baik di harta maupun kewajiban tidak ada berubah kalau dijumlahkan secara total, yaitu 59 juta ditambah 4 juta ditambah 12 juta ditambah 25 juta, jumlahnya tetap 100 juta ya. Sehingga di sini juga sama dengan 25 juta ditambah 75 juta, tetap tidak berubah ya, 100 juta. Jadi 100 juta sama dengan 100 juta, artinya harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, kemudian yang bagian E, bagaimana kalau salon mendapatkan menerima pendapatan ya. Di sini ada tanggal 10 ia menerima pendapatan salon untuk harusnya ya minggu pertama sebesar 2 juta rupiah. Jadi selama 1 minggu ia menerima pendapatan salon sebesar 2 juta rupiah. Bagaimana dimasukkan ke dalam persamaan? Nah, di sini apa yang bertambah? Ya, kalau menerima berarti uangnya bertambah, kasnya bertambah sebesar 2 juta rupiah ya. Nah, uang itu sebagai apa? Yaitu sebagai pendapatan masuk ke modal ya. Jadi di sini di kas bertambah, modal pun bertambah ya sebesar 2 juta rupiah ya, sehingga di saldo yang berubah adalah
jumlah kas dan jumlah modal ya, yang lainnya tetap, tetapi terus diturunkan ya sama saldo tulis ya. Jadi di sini kasnya bertambah menjadi 61 juta rupiah, yaitu 59 ditambah 2 ya. Sehingga di modal pun berubah, yaitu 75 juta ditambah 2 juta menjadi 77 juta rupiah. Nah, paham? Ya, selanjutnya yang terakhir nih ya. Tanggal 11 ia menyelesaikan rias pengantin senilai 5 juta rupiah. Senilai 5 juta rupiah baru dibayar 2 juta rupiah. Sisanya akan dibayar akhir bulan. Nih, perhatikan nih ya. Jadi pendapatannya seharusnya 5 juta rupiah, tetapi baru dibayar 2 juta rupiah. Sisanya kemana tuh sisanya? Ya, sisanya berarti masuk ke kolom piutang. Yang 2 jutanya masuk ke kolom kas. Kemudian bagaimana dengan di sebelah kewajiban dan modal? Ya, sebelah kewajiban dan modal tetap ini yang dicatat nih, jumlah ini 5 juta, yaitu 2 juta ditambah 3 juta, yaitu 5 juta rupiah ditulis di kolom modal ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ya saldonya, kas menjadi 63 juta rupiah. Dari mana? Yaitu 61 juta ditambah 2 juta rupiah, jadinya 63 juta rupiah. Kemudian di kolom piutang ya, piutang tadi ada pendapatan yang belum dibayar ya, akan dibayar akhir bulan. Ini 3 juta rupiah. Di kolom perlengkapan tetap 4 juta rupiah, di kolom sewa tetap 12 juta rupiah. Kemudian di peralatan tetap 25 juta rupiah ya. Sama dengan utang plus modal utangnya, jumlahnya tetap 25 juta rupiah. Nah, di sini di modal ada penambahan sebesar 5 juta rupiah. Dari mana? Yaitu dari sini nih ya. Dari sini pindah ke sini ya. Sini 5 modal. Sehingga jumlah modalnya bertambah dari 77 juta ditambah 5 juta menjadi 82 juta rupiah. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Nanti Bapak akan ngasih tugas. Coba kalian nanti di atas jam 12 kalian buka tugasnya di US ya, kerjakan sesuai dengan contoh ini ya. Nanti kalian bikin kotaknya seperti ini nih. Kotaknya seperti ini, bisa di HP, bisa di komputer ya. Atau kalau gitu kamu screenshot aja, di fotokopi, masukkan nanti ke apa namanya, aplikasi ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga kalian paham dan bisa melaksanakan praktek dan mengerjakan soal ya, sehingga nanti kalau kalian sudah paham, kita akan melanjutkan posting dari persamaan ke dasar akuntansi ke buku besar. Kalau kalian ininya tidak bisa ya, maka kesananya untuk melanjutkannya sulit ya, karena saldo itu diperoleh dari saldo-saldo ini nih. Di sini ada kas, nanti ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, kemudian ada utang dan ada modal ya. Tuh untuk nanti kalau kalian sudah paham ini, maka akan mudah untuk melanjutkan ke materi posting dari persamaan dasar
ke neraca ke buku besar, ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian paham.